Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mapangara. Kali ini saya akan membahas tentang asas-asas pemerintahan berdasarkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Pertama yaitu asas pemerintahan adalah sentralisasi. Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri. Jadi pemerintahan ini terpusat hanya kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga ketika ada kebijakan di daerah itu harus menunggu keputusan dari pusat dan memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian kelebihan asas sentralisasi. Pertama, perbaikan koordinasi menjadi lebih mudah karena adanya unity of command. Kedua, pemusatan expertise atau keahlian. Keahlian dari anggota organisasi bisa dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan bisa memberi wewenang. Kemudian yang ketiga, kebijakan umum organisasi lebih mudah diimplementasikan terhadap keseluruhan. Keempat, menghasilkan strategi yang konsisten dalam organisasi. Yang kelima, mencegah sub-sub unit menjadi independen. Yang keenam, memudahkan koordinasi dan kendali manajerial. Selanjutnya, kekurangan asas sentralisasi. Pertama, kualitas manusia yang robotik, tanpa kreativitas dan inisiatif. Jadi, seluruh masyarakat tidak diberikan ruang untuk berkreativitas buat negara. Dia terbatas oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Artinya pemerintah di sini adalah pemerintah yang otoriter. Kemudian yang kedua, melahirkan suatu pemerintah yang otoriter sehingga tidak mengakui akan hak-hak daerah. Ketiga, mematikan kemampuan berinovasi yang tidak sesuai dengan pengembangan suatu masyarakat demokrasi terbuka. Yang keempat, penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Organisasi sangat bergantung pada daya respon sekelompok orang saja. Selanjutnya, contoh asas sentralisasi. Pertama, Tentara Nasional Indonesia atau TNI mengamankan NKRI dari 3 titik pusat, yaitu darat, udara, dan laut. Kedua, Bank Indonesia menjadi pusat dari semua pengaturan kebijakan moneter dan fiskal. Yang kedua adalah asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri. Jadi ini lebih baik dari sentralisasi, artinya di sini pemerintah daerah sudah diberikan kebijakan untuk mengatur rumah tangganya sendiri agar tidak lagi menunggu waktu yang cukup lama menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Kemudian kelebihan asas desentralisasi. Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang paling panjang sehingga bisa meningkatkan efisiensi. Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga bisa meningkatkan efisiensi. Kemudian mempunyai keterampilan interpersonal yang layak. Kemudian kelemahan asas desentralisasi. Pertama, susah diamati oleh pemerintah pusat. Kemudian kedua, kemampuan keuangan daerah terbatas. Ketiga, pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehilangan otoritasnya. Selanjutnya, contoh asas desentralisasi. Dinas Pendidikan menjadi pengatur bagaimana pola pendidik yang akan dijalankan. Terakhir adalah asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain. Kelebihan asas dekonsentrasi. Pertama adalah secara ekonomis, aparat dekonsentrasi bisa membantu pemerintah dalam meneruskan perencanaan dan pelaksanaan lewat aliran informasi yang intensif yang disampaikan dari daerah ke pusat. Kemudian yang kedua, kehadiran perangkat dekonsentrasi daerah bisa mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau kebijakan nasional di bidang politik, ekonomi, dan administrasi. Kemudian ketiga, memungkinkan adanya kontak langsung antara pemerintah dengan rakyat. Yang keempat, secara politis, eksistensi dekonsentrasi akan bisa mengurangi keluhan di daerah terhadap kebijakan pemerintah di pusat. Kemudian kelemahan asas dekonsentrasi. Pertama, mendorong timbulnya fanatisme daerah.
Kedua, keputusan yang diambil relatif lama. Ketiga, koordinasi semakin sulit karena struktur pembangunan bertambah kompleks. Keempat, keseimbangan dan keserasian antara berbagai kepentingan daerah lebih mudah terganggu. Kemudian contoh asas dekonsentrasi. Pertama, Presiden melimpahkan semua wewenang ke gubernur untuk melaksanakan Asian Games yang akan diselenggarakan di daerahnya. Kemudian kedua, pelayanan pajak di kantor pajak. Jadi itulah penjelasan saya mengenai asas-asas pemerintahan yang berlaku di beberapa negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.